Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna al-yaum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hasanan, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama ya membuka dan menyiapkan kelasnya terlebih dahulu. Silahkan Syifa, boleh siapkan kelasnya. Isti'dadan. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayya naqulu qabla ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, terima kasih Syifa. Oke, Hasanan ya Banat. Hari ini kita akan mulai pembelajaran bab yang baru, yaitu adalah jenis-jenis fi'il dan maknanya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, kita review ulang pembelajaran yang sudah kita pelajari di pertemuan kita yang sebelumnya. Nah, apa aja yang sudah kita pelajari? Yaitu yang pertama adalah apa? Bentuk jumlah. Jumlah dalam bahasa Arab itu terdiri berapa? Ini? Terdiri dari 3. Oke, yaitu ada apa aja? Isim, betul. Fi'il, huruf. Bagus, Hasanan. Oke, ahsantunna. Nah, isim, kita sudah belajar bahwa isim itu adalah isim. Kalimat, ciri-ciri isim itu ada apa aja ciri-cirinya? Bagaimana saya tahu kalimat ini atau kata ini adalah isim? Ciri-cirinya apa aja? Ada tanwin, alif lam, al. Ada apa lagi? Ada mudhaf ilaihi atau idhofah yang disandarkan. Nah, jadi kita udah tahu bahwa isim itu tanda-tandanya atau ciri-cirinya itu ada tanwin di akhir. Seperti apa contohnya? Masjidun. Apa lagi? Madrasatun, kurrasatun, kitabun. Nah, itu adalah isim. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah al. Seperti apa? Contohnya tadi masjidun. Kalau kita nambahin al berarti al masjidu. Berarti tandanya akhirnya ada di sini apa? Rofa, ya, dhamma. Kemudian al baitu, ya. Kemudian al madrasatu. Nah, kemudian idhofah. Seperti apa idhofah? Coba kita contohkan dalam surat Al-Fatihah. Qauli ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Rabb itu tidak akan ada artinya kecuali harus diidhofahkan. Ya, berarti di sini isim rabbil alamin, idhofah, mudhaf dan mudhafun ilaihi. Oke, kemudian kita juga sudah belajar tentang huruf. Huruf apa aja? Ada huruf jer. Seperti apa? Min, ala, fi, ila. Coba kasih contoh. Minal masjidi, ilal masjidi, fil masjidi, ilal madarasati. Nah, oke. Contohnya apalagi huruf? Huruf atol. Seperti apa? Wow. Ada huruf apa lagi? Inna. Ada huruf anna, huruf taukid. Contohnya innallazina kafaru. Nah, dan kita sudah bahas sebelumnya bahwa harfu itu ada 2. Ada harfu yang sambung ya kepada kata, ada harfu yang tidak sambung. Perbedaannya apa? Kapan haruf itu sambung? Kalau dia huruf itu terdiri dari 1 huruf. Ya, seperti birob bin nas. Ba itu sambung ke isim. Nah, kalau misalkan huruf itu yang tidak sambung pada isim, berarti karena dia terdiri lebih dari 1, yaitu 2 huruf. Seperti fi, ila, an, min. Oke? Itu adalah
ciri-ciri isim, kemudian ciri-ciri huruf. Oke, baik. Sebelum kita masuk pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang jenis-jenis fa'il, kita nyanyi dulu nadamnya. Bersyukur kepada Allah banyakkan yang telah menurunkan kitab Al-Quran, berisikan petunjuk serta hidayah bagi umat Islam agar jadi berkah. Kaya Al-Qur'ani Al-Qur'ani wasunnah kita biqatil ma'ani. Mari kita semua belajar bahasanya, berseluruh meninggal serta sempurna. Belajar Al-Quran perlu paham makna, usul kata dan susunan kalimatnya, bersama-sama dengan bahasa kita, terdiri dari susunan kata-kata, isim kata benda fi'il kata kerja, huruf kata depan bukan huruf hijab, isim dicirikan dengan hal dan tanwin atau bersandar pada kata yang lain. Kalimah fi'il juga ada cirinya, menerima salah satu ketiganya. Kalimah huruf tak bisa punya makna kecuali di depan kata lainnya. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Kalimah huruf itu banyak jenisnya, atau nafi taukid dan lainnya. Huruf Allah haruf nafi sunnah, huruf nafi lan juga huruf ma. Huruf taukid inna anna sesungguhnya, istilah dan hamzah untuk bertanya, na'am atau bala untuk menjawabnya. Lafaz ya dan ya ayu panggilannya, huruf jawab min ilah dan ada, huruf makam dan lafaz tidak berubah. Wallahi billahi dan juga Allahi, karena Rasulullah dan isakilahi. Imam Ma'izah Islam dan Nudai mengawali syarat jika harus yakin. Allah ilah Allahan juga lafaz walaupun hatta sofa huruf sin harus hafal. Huruf tunggal huruf pada kata-katanya selalu merapat kata sesudahnya. Lafaz yang lebih dari satu hurufnya seperti mikirlah dijaga jaraknya. Oke, kita lanjut ya tiga ya. Kalimat isim juga banyak jenisnya, nakirah umum ma'rif khusus maknanya, diawali alif lam atau idhofah, nama-nama disebut isim ma'rifah. Juga tiga isim harus hafal betul, isim dhamir isyarat juga mausul. Dhamir yang terpisah disebut munfasil, yang bersambung rohku itu muttasil. Hasanah hadihi dari pada tilka, isyarah huna dan juga ulaika. Alladhi manjurlah lafazan, waktu anak kalimat digunakan. Isim mufrad jadi musanna dan jamak, tambah alif nun artinya banyak, tambah alif tak untuk muannas salim, jamak taksir tak teratur jangan jadi.
mata aina kaifa ayyuka. Itu semua bentuk isim istifham. Amma marhaba pada qabla dan al-an. Wa alaina makan dan sama. Oke, baik, tepuk tangan dulu. Oke, baik ya Banat, Hasanan, sekarang kita akan mulai pembahasan materi kita hari ini, yaitu adalah jenis-jenis fi'il dan maknanya. Apa itu jenis-jenis fi'il? Apa itu makna fi'il? Fi'il itu adalah apa? Kata kerja. Yang mana kata kerja yang kita gunakan sehari-hari. Ya, seperti contohnya kataba, yaktubu, uktub. Berarti di sini kita ada 3 jenis fi'il. 3 jenis fi'il itu yang pertama adalah fi'il madhi. Fi'il madhi yaitu adalah seperti kataba, syariba, apalagi qara'a, fataha, zahaba. Oke, kemudian yang kedua, coba kita lihat di sini. Yang pertama, waktu berlangsungnya pekerjaan dibagi ada 3. Yang pertama adalah ada masa lampau atau fi'il madhi seperti tadi. Ya, contohnya fa'ala, seperti contoh kataba, telah menulis. Qara'a, telah membaca. Ya, alima, telah mengetahui. Nah, itu adalah fi'il madhi. Yang kedua adalah masa sekarang atau akan datang, yaitu fi'il disebutkan fi'il mudhari'. Ya, contohnya dari fa'ala menjadi yaf'alu, kataba menjadi yaktubu, qara'a menjadi yaqra'u. Betul, ahsantunna. Oke. Kemudian alima menjadi ya'lamu. Fi'il mudhari' ada ciri-cirinya. Beda dengan fi'il madhi. Fi'il mudhari' itu ditambahkan huruf dari kalimat anita. Ada alif atau hamzah, nun, ya dengan ta. Kapan saya menggunakan alif? A. Kalau saya menggunakan ana aqra'u. Oke? Kapan kita menggunakan nun? Nahnu naqra'u, naktubu. Oke, kemudian anta bagaimana kita pakai anta taqra'u, kamu membaca. Ya, anti tambahin apa ya nun, anti taqra'i. Nah, antuma taqra'ani. Ya, kemudian antum menjadi taqra'una. Oke? Nah, dan seterusnya. Jadi kita menggunakan atau fi'il mudhari' itu cirinya ada dari huruf ana itu, a, nun, ya dengan ta di awalnya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah fi'il apa? Menunjukkan arti perintah, yaitu adalah fi'il amar. Contohnya, kataba menjadi uktub, qara'a menjadi iqra al-kitab. Oke, kemudian fataha menjadi iftah. Oke, kemudian apalagi contohnya? Alima menjadi i'lam. Kita akan menjelaskan, akan membedah surat Al-Bayyinah. Ya, kita akan mengeluarkan fi'il-fi'il yang ada dalam surat Al-Bayyinah. Oke, berarti di sini yang kita harus tahu bahwa fi'il itu ada berapa jenis? Ada 3, ada fi'il madhi, mudhari' dan fi'il amar. Contohnya kataba, yaktubu, uktub, qara'a, yaqra'u, iqra', syariba, yashrabu, ishrab, alima, ya'lamu, i'lam. Oke. Sebelum kita membedah surat Al-Bayyinah, kita akan menafsirkan surat Al-Bayyinah. Coba kita nyanyi sama-sama ya, Nudum, yang tentang jenis-jenis fi'il.
Kalimat fi'il juga banyak ragamnya. Fi'il madhi mudhari' amar namanya. Fi'il madhi kata fa'ala contohnya. Yaqulu mudhari' dan amarnya. Fi'il madhi mamnu kata yaktubu. Dijadikan pasif kutiba yuktabu. Fi'il 3 huruf mujarad namanya. Jadi masih jika ada imbuhannya. Af'ala, fa'ala dan juga fa'ala. Fa'ala, ifta'ala, istaf'ala. Huruf hamzah, sin, dal, tanwin dan alif. Jadilah kata di sana harus alif. Penambahan huruf menambahkan makna, seperti wani yang menjadi istamna. Fi'il selalu melekat dengan fa'ilnya. Fa'il dhahir dan dhamir banyak jenisnya. Fatah, fatah, fatahu contohnya. Fi'il madhi dengan aneka ragamnya. Yaftahu, yaftahani juga taftahnya. Contoh fi'il mudhari' dengan antuna. Oke, sekali lagi, tapi suaranya semangat ya, suaranya ya. Sekali lagi ya. Kalimat fi'il juga banyak ragamnya. Fi'il madhi mudhari' amar namanya. Fi'il madhi kata fa'ala contohnya. Yaqulu af'alu mudhari' dan amarnya. Fi'il madhi mamnu kata yaktubu. Dijadikan pasif kutiba yuktabu. Fi'il 3 huruf mujarad namanya. Jadi masih jika ada imbuhannya. Af'ala, fa'ala dan juga fa'ala. Fa'ala, ifta'ala, istaf'ala. Huruf hamzah, sin, dal, tanwin dan alif. Jadilah kata di sana harus alif. Penambahan huruf menambahkan makna, seperti wani yang menjadi istamna. Fi'il selalu melekat dengan fa'ilnya. Fa'il dhahir dan dhamir banyak jenisnya. Fatah, fatah, fatahu contohnya. Fi'il madhi dengan aneka ragamnya. Yaftahu, yaftahani juga taftahna. Contoh fi'il mudhari' dengan antuna. Oke, baik. Silahkan buka ya surat Al-Bayyinah. Kita akan menafsirkan, akan membedah surat Al-Bayyinah, ya akan keluarkan mana isimnya, mana fi'ilnya, kemudian kita akan menafsirkan surat Al-Bayyinah. Banat, iftahna surat Al-Bayyinah, silahkan buka surat Al-Bayyinah. Di sini kita akan ya membaca sama-sama dulu surat Al-Bayyinah. Kemudian kita selanjutnya kita akan mentafsirkan. Kita akan bedah surat Al-Bayyinah ini, mana di sini fi'il, kita akan praktekkan mana di sini fi'il dalam surat Al-Bayyinah. Oke? Kita baca dulu ya sama-sama surat Al-Bayyinah. Sudah dibuka semua surat Al-Bayyinah? Sudah. Oke, silakan kita baca sama-sama. Kita mulai dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma
tafarraqallazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-dina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Zalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul azim. Baik ya Banat, sekarang kita akan coba tafsir dulu. Kita akan menafsirkan surat Al-Bayyinah. Tadi kita sudah bilang bahwa surat Al-Bayyinah adalah surat keberapa? 98. Berapa? 98. Ayatnya ada berapa? Ada 8. Qaulihi ta'ala lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Maksudnya apa? Di sini lam yakunil ladzina kafaru yang artinya apa? Orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab, dari orang-orang musyrik, ya, tidak akan meninggalkan kekufuran mereka itu sampai apa? Sampai ada bukti yang nyata. Karena maksud dari Al-Bayyinah, surat Al-Bayyinah adalah apa? Bukti yang nyata. Nah, jadi maksudnya apa? Kalau kita menafsirkan ayat yang pertama, yaitu adalah manusia sering bertahan dalam kesesatan, seperti ahlul kitab, seperti orang-orang yang musyrik, sampai mereka tidak akan meninggalkan kekufuran mereka, kecuali harus ada hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai ada bukti yang nyata. Oke? Nah, di sini berarti orang-orang ahlul kitab, orang-orang musyrik itu tidak mau meninggalkan kekufuran mereka sampai ada apa? Bukti yang nyata. Itu adalah ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua. Ya, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Ayat yang kedua yang artinya adalah seorang rasul dari Allah, ya, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, yaitu Alkitab, Al-Quran. Tafsirnya adalah apa? Di sini bukti nyata. Berarti buktinya adalah ada seorang rasul atau nabi yang akan datang, yaitu adalah Nabi Muhammad, ya, yang membawa wahyu Allah. Itu adalah ayat-ayat suci Al-Quran. Disebut dengan, ya, suhufan mutahharah, lembaran-lembaran yang suci, atau disebut dengan Al-Quran. Oke, selanjutnya ayat yang ketiga. Fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya terdapat kitab-kitab yang lurus. Ya, jadi isi Al-Quran itu adalah ada ajaran yang tegak, yang adil. Kemudian menuntun manusia itu ke jalan yang apa? Yang lurus, yang benar. Oke, kemudian ayat yang keempat, silakan boleh. Ayat yang keempat, qaulihi ta'ala, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'atkumul bayyinah. Dan tidaklah terpecah belah orang-orang yang diberi kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi istilahnya mereka gini, ahlul kitab, al-musyrikin, mereka tidak mau, ya, meninggalkan kekufuran mereka, kemusyrikan mereka itu kecuali ada apa? Ada bukti yang nyata ke mereka.
Oke, ya tafsirnya adalah apa? Perpecahan terjadi bukan karena kurang ilmu atau bukan karena iri, tetapi karena mereka apa? Mereka menolak kebenaran yang datang. Ya, seperti itu. Nah, ayat yang kelima, Qaulihi ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Padahal apa? Padahal mereka itu hanya diperintah untuk apa? Untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, menjalankan agama itu yang lurus, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus, ya, yaitu lahu dina hunafa. Oke, tafsirnya adalah apa? Hakikat agama itu berarti sederhana. Pertama apa? Ikhlas, melaksanakan sholat, mendirikan sholat. Kemudian yang ketiga adalah menunaikan zakat, ya, seperti itu. Kemudian ayat yang keenam, Innallazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fina rijahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya, artinya apa? Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik berada di neraka jahanam. Nah, mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Yang tafsirnya apa? Bahwa keburukan mereka bukan karena asal usul, tapi karena mereka menolak apa? Kebenaran. Mereka menolak bukti, ya, yang sudah jelas. Nah, kemudian ayat yang ketujuh, Qaulihi ta'ala, Innallazina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Nah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Artinya atau tafsirnya, ya derajat tertinggi manusia itu ditentukan oleh apa? Iman kita, amalan kita, bukan karena jabatan atau karena nasab, ya, ataupun yang lain, tapi iman, amal, takwa kita. Oke, ayat yang terakhir, Qaulihi ta'ala, Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an zalika liman khasyiya rabbah. Yang artinya balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga. Ya, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Itulah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Tafsirnya adalah apa? Bahwa puncak kenikmatan surga itu bukan karena keindahannya, tapi ridho Allah, ridho hamba kepadanya. Ya, jadi surat Al-Bayyinah ini menunjukkan kita harus amalan kita, harus takwa kita itu meningkat. Kenapa? Karena sudah ada bukti nyata. Buktinya apa di sini? Adalah kitab Allah, lembaran-lembaran yang suci. Ya, oke, baik. Selanjutnya kita akan bedah, ya. Kita akan di sini satu persatu kita akan menjelaskan ya mana di sini huruf, mana isim, mana fi'il dalam surat Al-Bayyinah. Kalimat fi'il juga banyak ragamnya. Fi'il madhi mudhari amat namanya. Fi'il madhi kata fa'ala contohnya. Yaqulu uf'ul mudhari dan amatnya. Fi'il madhi ma'lum kata bayak tubuh. Dijadikan pasif kutiba yuktabu. Fi'il 3 huruf mujarad namanya. Jadi masih jika ada imbuhannya. Af'ala, fa'ala dan juga fa'ala. Tafa'ala, ifta'ala, istaf'ala. Huruf hamzah, sinta, tasydid dan alif. Jadilah kata istana harus alif. Penambahan huruf menambahkan makna. Seperti ghaniyah menjadi istana.
Fi'il selalu melekat dengan fa'ilnya. Fa'il dhamir dan dhamir banyak jenisnya. Fatahah, fatahah, fatahu contohnya. Fi'il madhi dengan aneka ragamnya. Yaftahu, yaftahani juga fathahnya. Contoh fi'il mudhari dengan antuna. Udah di sini surat Al-Bayyinah. Kita lihat mana di sini huruf, mana di sini isim, mana di sini fi'il. Ya, kemudian kita jelaskan apakah itu fi'il madi atau fi'il mudhari atau fi'il amr. Oke, siap ya Banat? Siap. Oke. Pertama, lam yakunil lazina. Lam di sini apa? Bentuknya isim, fi'il apa huruf? Huruf apa di sini? Huruf nafi, ya, huruf nafi lam. Yakunil, yakun, fi'il apa di sini? Fi'il madi, mudhari atau amar? Mudhari, ya, betul. Lanjut, allazina di sini isim, fi'il amar? Isim apa di sini? Allazina, isim mausul, ahsanti. Kemudian kafaru isim, fi'il huruf? Kafaru, fi'il. Fi'il apa di sini? Fi'il mudhari, madi atau amar? Fi'il madi, kafaru, dari kafara, ya. Kemudian di sini min ahlil kitabi. Min di sini adalah huruf apa ini? Huruf jar, betul, asal. Ahlil kitabi, ahlil kitab posisinya apa di sini ahli? Isim apa? Isim yang datang setelah min berarti isim majrur, oke? Ahli. Oke, ini adalah isim. Kemudian al-kitabi, isim fi'il apa huruf? Isim. Kenapa isim? Karena diawali alif lam, ada tanda al. Tadi kita bilang bahwa ciri-ciri isim salah satunya ada alif lam. Kemudian wal musyrikina. Wal musyrikina. Waw ini adalah apa? Waw huruf apa? Huruf aqaf, betul. Kemudian al-musyrikina. Al-musyrikina adalah isim, fi'il atau huruf? Isim. Kenapa di sini? Tandanya apa isim di sini? Al. Oke, lanjut. Munfakkina. Munfakkina di sini adalah apa? Isim, fi'il atau huruf? Isim. Munfakkin isim apa? Isim? Ya. Kemudian ta'tiyahum. Hatta di sini adalah isim, fi'il atau huruf? Huruf hatta. Oke, huruf apa? Sebutkan dengan huruf ghoya. Lanjut. Hatta ta'tiyahum. Ta'tiyahum. Isim, fi'il atau huruf? Fi'il. Ta'ti. Karena apa tandanya di sini? Ada ta. Ini apa? Fi'il madi atau mudhari atau amar? Fi'il mudhari. Kemudian ta'tiyahum. Hum di sini ada dhamir hum. Ini isim atau fi'il atau huruf? Isim apa? Isim dhamir. Lanjut, al-bayyinah. Isim apa fi'il atau huruf? Isim. Kenapa tanda isimnya apa di sini? Ada al. Oke, lanjut. Boleh di bawah. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua coba kita cari di sini fi'il. Di mana di sini fi'il? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Mana di sini isim kira-kira? Ada apa aja kata-kata isim? Rasulun, Allah. Nah, kemudian suhufan mutahharah. Nah, mana di sini huruf? Minallahi, min, huruf jar. Nah, ada fi'il nggak di sini di ayat yang kedua? Fi'ilnya apa di sini? Yatlu, fi'il apa? Fi'il mudhari' madi atau amar? Fi'il mudhari' ya, karena ada di sini huruf al-mudhara'ah ya, yatlu. Oke, selanjutnya ayat yang ketiga. Fiha kutubum bayyinah. Fiha adalah di sini ada dua kata. Fiha mana? Fiha ada dua. Fi itu adalah huruf jar. Ha adalah isim dhamir. Kutubun isim fi'il atau huruf? Isim. Qayyimah isim fi'il atau huruf? Isim. Oke, lanjut. Oke, ayat berikutnya ayat yang keempat.
Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma tafarraqa. Tafarraqa adalah fi'il apa di sini? Fi'il madhi mudhari' atau amar? Wa ma tafarraqa. Fi'il madhi, oke? Farraqa. Nah, kemudian allazina isim fi'il huruf. Isim apa di sini? Allazina isim mausul. Utu fi'il apa di sini? Fi'il madhi, ya, fi'il madhi. Kemudian al-kitaba isim fi'il atau huruf? Isim. Tandanya apa di sini? Al. Kemudian memba'di ma ja'athum. Ja'at fi'il apa di sini? Fi'il madhi. Ja'athum adalah isim dhamir. Al-bayyinah juga isim seperti yang sebelumnya, tandanya adalah alif lam. Oke, baik. Mungkin kita akan cukup sampai ayat yang keempat. Berarti di sini kita rangkum yang kita sudah jelaskan hari ini, bahwa fi'il dalam bahasa Arab itu ada berapa? Ada 3. Oke, bisa disebutkan? Fi'il madhi yang artinya apa fi'il madhi? Yang sudah lampau. Kemudian yang kedua, fi'il mudhari yang artinya sedang atau akan. Kemudian yang ketiga adalah fi'il amar yang artinya oke, bisa kasih contoh seperti kataba menjadi kataba yaktubu uktub. Kemudian kalau kita misalkan coba contoh fataha yaftahu iftah. Oke? Jadi dari surat Al-Bayyinah kita memahami di sini bahwa tafsir surat Al-Bayyinah bahwa apa maksud dari Al-Bayyinah adalah bukti yang nyata. Ya, kemudian Al-Bayyinah ini adalah yang kita pahami dari surat Al-Bayyinah. Allah Subhanahu wa taala sudah kita paham, sudah memberikan kita untuk ada Al-Bayyinah, bukti yang nyata. Itu apa bukti nyatanya? Rasulullah SAW membawa Al-Quran kepada ahlul kitab, kepada orang musyrik untuk apa? Untuk menyembah Allah. Ya, nah kita di sini berarti kita harus meningkatkan amal kita, meningkatkan ibadah kita, iman kita, takwa kita, agar kita mendapatkan surganya. Oke, baik ya Banat. Mungkin kita cukup untuk materi kita hari ini. Baik, kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam